الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik. Bahaya daripada taswif. Taswif, sawwafa yusawwifu taswifan. Ini penyakit. Artinya taswif. Ya, taswif itu artinya menunda-nunda. Menunda-nunda termasuk salah satu prajurit yang dimiliki oleh iblis. Ya, menunda-nunda. Ya. Maka kita harus benar-benar menghindari sifat taswif. Saufa, teman-teman, saufa. Asal katanya dari saufa, kalla saufa ta'lamun. Maksudnya di sini apa? Kita tidak boleh menunda-nunda sesuatu yang baik. Ya. Siapa bilang? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, cucu dari Khattab, anak putra Umar bin Khattab. Di dalam hadis Bukhari 6416 6416 menasihati kita semua. Apa tuh bunyinya? Iza amsaita. Apa amsaita? Apabila kamu berada di satu sore, ya kayak sekarang ini kan sore ya. Iza amsaita fala tantadir as-subah. Apa artinya? Jangan kamu menunda sampai subuh kalau sore. Subuh nanti besok kan ada, masih bisa waktu nih. Seyogyanya, semesti pantasnya itu tidak seperti itu. Kalau kita berada di waktu sore bisa dikerjakan sore ya sore. Iza amsaita ini hasar dari sahabat nih. Asar itu merupakan sebuah pelajaran. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kamu berqudwah denganku dan berqudwah kepada sahabatku. Asal sahabat itu termasuk hukum dalam Islam. Alaikum bisunnah, wajib atasmu sunnahku dan berpegang pada sunnah sahabat. Ini asal sahabat nih, asal daripada Abdullah bin Umar, ya, sahabat Rasulullah. Apa katanya tadi? Iza amsaita fala tantazir sabah, wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan kamu tunda sampai sore. Khudh wa khudh min sihhatik. Kamu ambil waktu ketika sehat, ketika kamu sehat, bugar, segar bugar. Ketika kamu segar bugar, maka kerjakanlah di waktu segar bugar. Ya. Ambil pekerjaan ketika sehat. Jangan menunggu sakit dulu, ya. Kalau sudah sakit nggak bisa kerja, nggak bisa belajar, nggak bisa beraktivitas yang bermanfaat untukmu. Khudh min sihhatika limaradika. Ambil masa sehatmu untuk supaya masa sakitmu tidak bekerja lagi. Kerjakan ketika sehat sebelum datang sakit. Wa min hayatik limautik. Dari masa hidup ini, ya, kamu kerjakan ketika masih hidup. Jangan menunggu mati. Kalau sudah mati nggak bisa kerja. Untuk kematianmu itu disediakan amalan yang dikerjakan waktu hidup. Ya, kita baca lagi. Akhi fillah, zadakallahu hirsan. Apa arti zadak? Zadakallahu hirsa. Semoga Allah menambah hirs, sama dengan apa hirsa ini? Haris. Beda dengan haris ya. Kalau antum haris ya. Kalau ini haris sod. Beda sod dengan fa. Kalau haris bercocok tanam ya. Kalau haris itu semangat tinggi, sama dengan hamam.
harisun alaikum laqad ja'akum rasulun azizun ma'anittum. Telah datang kepadamu seorang rasul yang dia ini sifatnya azizun ma'anittum, sangat tidak menyukai, sangat berat untuknya sesuatu yang membuatmu berat. Jadi sifat Nabi itu begitu dia. Kalau ada orang terasa berat, ini orang ini bekerja kalau kayak gini ini berat sekali macam. Nabi juga merasa berat, nggak merasa senang dan menengok orang kesusahan, dibebani kerjaan tugas. Kalau Nabi itu begitu dia. Azizun ma'anittum alaikum, apa dalam surah apa itu ya? Ya, ayat itu, ayat al-ayat. Ghafurur Rahim, kepada orang mukmin sangat sayang dia kepada orang mukmin. Pernah mendengar itu? Laqad ja'akum rasulun azizun ma'anittum harisun, Masya Allah, lupa nih ya. Ya, semoga Allah akhi zadakallahu hirsa, semoga Allah menambahkan kepadamu haris, ya, kemauan yang sangat kuat itu haris. Wajtihadan, termasuk ijtihad yang bersungguh-sungguh, gak main-main. Lawan dari sungguh-sungguh ijtihad itu adalah main-main, la'ibun wa lahwun. Lawan la'ib dan lahwun itu adalah ijtihadun, bersangat bersungguh-sungguh. Ini yang penting, ini sangat perlu sama antum ini. Masih muda ini banyak-banyak berdoa, ya Allah tambahkan kepadaku keharisan, haris dan kesungguh-sungguhan. Orang yang nak bersungguh-sungguh susah. Ya. Tidak ada kesungguh-sungguhan itu sama dengan apa kata pepatah ada dalam sekolah, berburu ke padang latar ya. Berburu ke padang latar dapat rusa berlangkah kaki. Berguru ke palang ajar, apa ke palang ajar tak bersungguh-sungguh, setengah hati setengah sungguh-sungguh. Itu bagai bunga kembang tak jadi. Begini. Ada beberapa ini, kalau bisa menunda thalabul ilmi, kenapa tidak ya? Kenapa tidak kita tunda-tunda aja thalabul ilmi? Kan kita masih muda. Kenapa tidak nunggu tua aja dulu? Kan ada gitu ya. Belajar, nantilah setelah lulus kuliah. Kan ada gitu ya. Nantilah setelah lulus kuliah aja, nanti setelah lulus kuliah, oke. Assalamualaikum. Paket. Ya? Ya paket mas, ini saya di masjid nih mas, cepet mas. Masjid mana nih? Ibnu Abbas nih. Ibnu Abbas. Ada orang di dalam itu? Tidak ada mas. Ya kemana? Saya di Desa Harapan Duri nih. Ya. Kasih aja sama rumah itu, di depan rumah itu. Untuk Ayim kan? Ya. Untuk Muaiman. Kalau ada orang situ bilang aja itu. Ini bapaknya nih, bapaknya Bror. Bapak Ayim. Kasihkan aja ke rumah orang itu. Ini titipan dari... Ini nggak ada orang keluar sama sekali Pak. Keluar semua? Di masjid juga nggak ada masjid? Nggak ada orang. Iya, kemana orang ya? Aduh. Atau tinggal aja dalam becak itu, dekat becak itu aman itu. Becak mana Pak? Kan ada becak di rumah itu kan? Di rumah Ummu Iman dekat pos ronda. Ya. Pos ronda. Ya sebelum masjid itu kan ada pos. Ya kan? Ya. Biasa itu di dekat rumah itu. Taruh, dia COD kan? Udah dibayar itu kan? Udah dibayar. Ya taruh aja di becak itu. Ada becak yang tidak pakai motor itu, yang terpisah. Taruh di situ aman insya Allah ya. Oke ya. Oke. Apa paketnya itu?
Saya kurang tahu nih Pak. Ya, oke. Taruh aja di sana Pak. Terima kasih ya. Yuk, makasih. Ya, assalamualaikum. Oke ya. Barakallahu fiik. Ada ini daripada perangkap setan, menunda-nunda pekerjaan, dan itu berlawanan dengan sunnah asal dari sahabat. Apa kata sahabat tadi? Sahabat Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa'. Fala tantazir al-masa'a wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika." Apabila kamu berada di waktu sore, jangan kamu menunggu subuh besok. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan kamu nunggu sore-sore nanti pekerjakan sorelah. Maka ambil mumpung kamu sehat, tidak datang sakit, kerjakan itu. Mumpung kamu masih hidup, kerjakan sebelum kamu meninggal. Nah, gitu. Selagi bisa talabul ilmi, jangan ditunda-tunda, akhi, ya. Nah, ini penting. Ini adalah sebagian dari sunnah. Berikut ini aku katakan mewakili sebagian teman di dalam penunda-nundaan menuntut ilmu. Apa katanya? Ada beberapa. Nantilah setelah kuliah lulus, nantilah setelah punya pekerjaan dan usaha mapan. Kalau pas ada kesempatan waktu senggang, nanti saya datang, saya belajar. Sekarang saya masih sibuk, usaha anak masih belum bisa ditinggal, anak pengen menikah dulu. Aduh, niat aja belum. Ini sedang menata hati. Talabul ilmi kan nggak gampang. Gimana ya, anak-anak masih kecil, perlu banyak duit. Semua jawaban di atas dalam istilah fikih disebut taswif. Apa taswif sering? Menunda saufa itu artinya akan, saya akan. Sawafa itu lebih banyak lagi akannya. Dalam rentang waktu yang panjang itu, kalau sawafa yusawwifu taswifan, menunda-nunda dalam waktu yang panjang. Kalau saufanya akan segera, artinya saya akan dalam waktu dekat, sebentar lagi, itu saufa. Tapi kalau sawafa taswifan, itu rentang waktunya agak lama itu. Itu yang nggak boleh. Kita asal katanya dari saufa yang berarti akan atau nantilah. Taswif adalah sikap menunda-nunda ibadah, dan bukan hanya karena talabul ilmi adalah ibadah, bukan hanya dalam talabul ilmi saja, tapi dalam segala hal. Itu tidak boleh, tidak baik. Sikap itu adalah sikap yang dihembus tiupkan oleh musuh kita, yaitu iblis laknatullah. Alasannya sedang mencari kesempatan. Benarkah demikian? Masing-masing kita jawabannya mungkin berbeda, tapi intinya adalah menunda. Kita harus mampu secara benar untuk membedakan sikap taswif dengan mempersiapkan rencana atau rencana yang matang. Ya, memang benar. Kita sangat sepakat bahwa talabul ilmi memerlukan perencanaan yang matang. Ya, orang belajar itu pakai dana, pakai duit, pakai buku, banyaklah, pakai bekal. Orang tidak pakai bekal bagaimana? Lagi belajar mencari duit lagi, mencari duit belajar pula. Ya separuh-separuh lah jadinya ya, kurang mantap. Ya beda kalau menunda-nunda begitu aja dengan menunda dengan cara mempersiapkan diri dengan matang, itu beda. Mempersiapkan secara matang untuk belajar itu bagus, karena memang syaratnya 8. Masih ingat antum 8 syarat belajar? Pertama, kecerdasan butuh. Yang kedua, kemauan keras, kesungguhan. Yang ketiga, dana.
Yang keempat, bersahabat dengan guru. Yang kelima, waktunya yang panjang. Yang keenam, apa lagi? Butuh kepada bimbingan, nggak pandai-pandaian sendiri. Bimbingan guru, bimbingan dosen, biar nggak salah dalam menangkap, salah paham, understanding kan ada. Understanding nggak bagus, su'ul faham, jeleknya pemahaman. A kata orang maksudnya A, dia mengira itu B. Maksud orang baik ya, tapi berburuk sangka, itu namanya su'ul faham. Nah, perlu bimbingan guru, bersahabat dengan guru, nggak pandai-pandaian sendiri. Nah, supaya nggak tersesat langkah, nggak salah paham. Oke, memang benar. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam takrib kitabnya Iqtida membawakan beberapa asar ulama dalam masalah taswif. Seorang dari kabilah Abdul Qais pernah diminta untuk menyampaikan sebuah nasihat. Beliau menjawab, berhati-hatilah kalian dari sofa. Apa ini sofa tadi? Menunggu dong. Nanti saja, nanti dulu. Al-Hasan Al-Basri menyampaikan wejangan, berhati-hati kalian dari sikap taswif, menunda non. Sofa. Sungguh hari ini bukanlah hari esok. Hari ini bukan hari esok ya esok. Hari ini ya hari ini. Gak bisa hari ini kerja hari ini, esok kita tunggu atau kerja hari ini esok dulu. Hari ini habisnya apa kita? Matahari sudah terbenam, habis satu hari ini. Esok lain lagi harinya. Paham untuk musliminnya? Hari ini kata siapa, Hasan Al-Basri menyampaikan wejangan, hati-hati kamu dari menunda. Sungguh hari ini bukanlah hari esok. Hari esok dan hari ini nggak sama. Jika ternyata masih ada hari esok untukmu, maka esok hari engkau bisa berbuat seperti yang engkau lakukan hari ini. Akan tetapi enggak. Jika ternyata tidak ada hari esok untukmu, engkau tidak akan pernah menyesal. Ya. Karena pekerjaan hari esok itu hari ini sudah selesai. Esok yang lain lagi. Kalau meninggal ente, ya nggak menyesal kita meninggalkan pekerjaan, tidak bekerja kemarin itu. Ya, kalau sudah kita kerjakan hari-hari sebelum ini, hari kemarin, ketika hari berikutnya datang, sekalipun kita nggak bisa, kita sudah menunaikan pekerjaan kemarin, tidak menyesal. Tapi kalau tidak dikerjakan kerjaan semalam, kerjaan kemarin-kemarin, ya hari ini kalau tidak ada hari untukmu, kamu sudah meninggal misalnya, nggak akan bisa lagi bekerja. Maka pergunakan ketika masa hidup sebelum datang masa nggak adanya nyawa kita, meninggal maksudnya. Ya, apa tadi katanya? Sungguh hari ini bukanlah hari esok. Jika ternyata masih ada hari esok untukmu, maka esok hari engkau bisa berbuat seperti yang engkau lakukan hari ini. Ya. Akan tetapi jika ternyata tidak ada lagi hari esok untukmu, engkau tidak akan pernah menyesal. Sekalipun kita meninggal, kita tidak akan menyesal karena sudah bekerja pekerjaan yang kemarin-kemarin yang kita harus kerjakan. Begitu maksudnya. Karena engkau tidak menyia-nyiakan kesempatan pada hari ini atau hari-hari kemarin. Oke, akhi fillah barakallahu fikum. Sikap taswif menunda-nunda termasuk salah satu prajurit yang dimiliki oleh iblis. Menunda-nunda ini adalah prajurit iblis. Maka kita harus benar-benar menghindari sikap taswif. Ya, sebagaimana yang dibilang tadi. Iza amsaita fala tantadhiris sabah.
Hadis Bukhari 6416. Menasihati kita, sahabat bin Umar, apabila kamu berada di waktu sore, janganlah kamu menunda pekerjaan sore besok pagi. Apabila kamu berada di pagi hari, jangan kamu menunda pekerjaan yang mesti dikerjakan pagi, sore aja. Khudz min sahhatik. Kamu ambil kesempatan ketika Anda sehat sebelum datang sakitmu. Ambil kesempatan ketika hidupmu, segar bugarmu sebelum meninggal, masa matimu datang. Ya. Kemudahan di balik setiap kesulitan. Ini bagus sekali untuk kita ulang-ulang. Ya. Hadanallahu jami'an. Apa hada? Hudan. Akhi fillah, hadanallahu jami'an. Apa hada? Semoga Allah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kalian semua. Hadana, hada, hudan. Allah memberikan ilmu, petunjuk kepada kalian semuanya. Pada bab ini adalah akhir dari langkah kita, kaum muda. Nah, muda kan? Muda berdua tuh. Kaum muda untuk mengusir semua kendala dalam belajar menuntut ilmu yang mungkin telah kita hadapi, sedangkan kita hadapi atau nantinya akan kita hadapi. Mungkin akan kita hadapi atau akan kita hadapi atau mungkin nanti kita hadapi. Setelah semua usaha telah dilakukan, segala cara telah ditempuh dan ikhtiar. Apa ikhtiar? Pernah antum dengar ikhtiar? Ikhtiar itu memilih yang terbaik, itu ikhtiar. Khayyara, ikhtiari. Ya, memilih. Kita berusaha, usaha kan banyak. Usaha itu banyak. Kita pilih di antara sekian banyak yang cocok, yang paling disenangi. Nah, itu ikhtiar namanya. Usaha asal usaha saja, nah, itu bukan ikhtiar namanya. Mencari yang paling tepat untuk kita, yang cocok buat kita, itu namanya ikhtiar. Sama dengan antum sekolah, ya. Di sekolah itu kan banyak pelajaran bidang studi, atau udah kalau masuk kejuruan. Apa kejuruan yang paling enak? Pelajaran apa yang enak? IPA, IPS, biologi, fisika, kimia, atau elektro. Itu ikhtiar juga itu. Belajar, enggak semua, enggak ngambang. Nah, ini dipelajari, itu dipelajari. Nanti gagal nanti. Bagus satu-satu tapi mantap. Paham ente arti ikhtiar ini? Ya. Berikhtiar, memilih yang paling cocok, ya. Kita harus berikhtiar benar-benar pada puncaknya. Akan tetapi belum juga kita dimudahkan untuk talabul ilmi misalnya. Susah kali. Banyak kali rintangan-rintangan, malasnya lah lagi. Ya, enggak tergerak hati. Ya. Maka pahatlah kata-kata berikut ini di dindingmu dalam jiwa. Ukir dan lukisan dengan seindahnya, agar kemanapun kaki melangkah, kata-kata ini akan menjadi bagian tubuh yang tak terpisahkan. Apa dia? Kalau antum merasa sulit di dalam belajar, nah, ayat Allah ini surat Al-Nasrah. Apa Nasrah? Al-Insyi wal Asri. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Bersamaan dengan kesulitan pasti menunggu kemudahan. Ya. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allah menjanjikan kemudahan, bukan menjanjikan kaya raya. Nah,
serba cukup, serba ada, tidak ada dijanjikan oleh Allah. Yang dijanjikan adalah 2 kali dalam satu surat itu. Fa inna ma'al usri inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan, antum sulit sekarang, ya, kesulitan di dalam menghafal, kesulitan di dalam beribadah, ya, kepayahan di dalam mencari ridho Allah. Nanti kalau sudah terbiasa kepayahan, kesulitan itu akan mudah aja nanti. Sama dengan orang terbiasa lari-lari, dipaksa dengan kepayahan dia, dengan ngos-ngosan dia lari, dipaksa terus, walaupun ngos-ngosan, cengar-cengar napasnya. Nah, nanti ketika hari kedua, ketiga untuk selanjutnya menjadi bisa lah, terbiasa ya, nggak sesak lagi napas itu. Sama juga dengan orang yang melompat setinggi 2 meter, 3 meter. Kalau udah biasa kita belajar melompat tinggi-tinggi itu, nggak keberatan gitu. Udah biasa mengangkat yang berat-berat, udah terbiasa. Pernah ada kejadian dulu. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni itu kan tuh. Uwais Al-Qarni ini sangat berbakti sama orang tuanya. Ya. Orang tuanya, apa kata orang tuanya dia ikuti. Orang tuanya lumpuh. Orang Yaman ini. Ya. Oleh penduduk langit sangat viral, di bumi nggak dikenal dia. Nabi melalui wahyu Allah berkata kepada Umar, wahai Umar, nanti di kabilah Yaman, di arah Yaman, di negeri Yaman itu ada seorang namanya Ait Al-Qarni. Dia sangat populer di langit, tapi di bumi nggak dikenal sama orang. Gara-gara apa nih? Gara-gara bakti kepada orang tua. Orang tuanya minta apa dia? Meminta untuk naik haji ke Mekah. Ada yang mendengar sebelum ini? Oh, yang digendong. Ya, digendongnya. Sebelum dia menggendong orang tuanya, dia siapkan dirinya. Karena Yaman sama Mekah itu bukannya dekat. Ibunya lumpuh, nggak bisa jalan. Harus digendong. Ya kan? Digendong oleh anaknya. Sebelum dia menggendong, dia latihan fisik dulu. Dia angkat sapi, dia bercari sapi sejak dari bayi. Kalau bayi itu kan nggak begitu berat ya, orang bayinya. Di naik bukit, turun bukit, naik bukit setiap hari kayak gitu. Untuk latihan fisik sampai setahun entah 2 tahun, sampai dua besar sapinya. Tetap orang bilang, ini udah gila, udah kena. Ya, masa sapi dia digendong-gendong naik ke bukit. Ya, mendaki, menurun, mendaki. Apa tujuannya itu? Supaya ya, ketika membawa ibunya pergi haji, kewalahannya dia sudah terbiasa. Itulah saking baktinya. Ada bisa tak kita kayak gitu? Kalau mengaku jadi orang salaf, itu contoh teladan orang salaf itu. Orang terdahulu itu begitu baktinya kepada orang tua. Orang sekarang pantang capek ya. Baru sekali dia disuruh, udah yang kedua kali buka mata, ujung-ujung gigi dia kan. Dia mengaku pula manhaj orang dahulu, tapi sikap akhlak orang dahulu nggak tahu dia. Rata-rata orang dulu berbakti kepada orang tuanya. Ya, itu sangat populer itu di penduduk langit, terkenal. Sampai-sampai Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya agar sampaikan kepada Umar. Nanti akan ada orang yang namanya di kabilah Yaman itu namanya Uwais Al-Qarni. Kalau jumpa kamu Umar, minta doa kebaikan kepadanya karena doanya makbul.
Kenapa makbul tadi? Karena baktinya kepada orang tuanya membuat harkat martabatnya menjadi tinggi. Sampai-sampai penduduk langit kenal seluruhnya. Ya, seluruh penduduk langit, Allah dan malaikat, ya, mengenal dia. Sementara orang kampungnya sendiri ketika ditanya, rombongan haji dari Yaman ya, mana yang namanya Uwais Al-Qarni? Nggak tahu dia. Sementara di langit sangat viral nama Uwais Al-Qarni. Nah, begitu baktinya membuat derajatnya menjadi tinggi ke tingkat mahmud. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Kalau sholat malam membuat maqam kita terangkat menjadi hamba Allah yang sangat terpuji. Kalau berbakti kepada orang tua, tidak ada kebajikan yang paling direspek oleh Allah Ta'ala yang ganjarannya disegerakan, ya, kecuali amalan baik kepada orang tua. Kemudian azab siksa yang paling sangat disegerakan oleh Allah di dunia ini adalah siksa orang yang durhaka kepada orang tua. Kalau sudah durhaka sama orang tua, tidak ada harapan. Tidak ada lagi harap bagi dia, ya. Harapan berharap. Tidak ada harapan lagi, dah tertutup pintu. Pintu surga itu kan ada didoakan oleh Allah, ada oleh Nabi Muhammad. Celaka seseorang yang datang waktu Ramadan, dosanya nggak diampuni, ya. Celaka seseorang yang yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak bisa membuat dia masuk surga. Ghanima anfun ru'um, ya Pak? Rahima anfun ru'um, celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak membuat dia masuk surga, nggak bisa masuk surga. Kalau orang tua kita meninggal, itu sama dengan satu pintu surga tertutup. Kalau dua-duanya meninggal, kesempatan untuk masuk surga karena pintunya tertutup sudah kurang, sudah jarang. Ridallah biridha walidain, sakhtullah bi sakhatil walidain. Apa artinya? Itu Nabi yang bilang. Ridha Allah itu terdapat pada ridho kedua orang tua. Murka Allah terdapat pada kemurkaan kedua orang tua. Pernah antum dengar itu? Ridallah biridha walidain, sakhtullah bisukhtil walidain. Itu hadis Nabi. Ngeri. Tidak ada ganjaran yang sangat top chair. Apa istilahnya? Top chair. Tidak ada doa yang tol, ya, menggunakan jalan tol ke langit. Apa jalan tol itu? Tol itu panjang dan lurus, ya. Kebanyakan jalan tol itu panjang lurus, nggak belok-belok. Dulu Pekanbaru ke Duri berapa lama? 3 jam ada ya? Sekarang berapa kurangnya itu jaraknya? Jadi 1,5 jam ada nyampe, 1,4 jam dah sampai Pekanbaru. Itu kegunaan jalan tol. Kenapa jalan tol itu cepat? Kenapa? Karena tidak berliku-liku. Jalan yang paling bagus jalan apa? Jalan lurus. Itu yang untuk minta 17 kali saya semalam. Ya, ihdinas siratal, tunjuki aku jalan lurus. Kenapa jalan lurus? Kenapa tidak jalan belok-belok berliku-liku? Karena jalan lurus itu jalan yang paling singkat menghubungkan 2 titik. Misalnya ini titik A ke titik B, lurus jalan. Ini paling singkat ini. Nggak pakai belok-belok, nggak pakai masuk jurang, nggak pakai macam-macam bolak-balik. Ini dulu kayak kalau 9 kan. Nggak kayak gitu. Yang paling bagus itu jalan itu. Kenapa kalau 9 itu panjang belok-belok? Kenapa tuh? Kenapa gunung itu
Enggak langsung aja kemarin gitu. Hah? Dibikin lurus aja jalan kelok 9 itu kenapa? Hah? Kenapa kok harus belok dulu, nanti belok pula lagi, belok lagi? Kenapa? Karena kalau kita menempuh jalan, nggak mungkin lah kita terjal kayak ini ya, nggak bisa aja. Ke bawah kayak gini ya. Nah ini jalan deh. Harus dia belok dulu. Kalau ada tanjakan, bagusnya kita belok liku-liku gini. Supaya apa? Mesin mobil atau mesin Honda nggak begitu terkuras dia. Nggak terlalu beban kali ya. Kalau ada belok-belok, nah itu ada kebutuhan itu belok-belok itu. Seharusnya kalau datar nggak perlu belok-belok. Harus yang lurus saja biar cepat tempuhnya. Dari 3 jam jadi 1 jam 1/4 bisa. Itulah hebatnya jalan lurus. Ya. Jam berapa nih? Udah 36 menit ya. Cukup. Nah ini masih banyak ini banyak nasihat-nasihat untuk antum ini bagus. Untuk memotivasi targhib wa tarhib. Ya, amanah ilmu ini sangat tidak ada kebaikan selain daripada faqih di dalam ilmu. Man yuridillah. Apa itu man yuridillah? Siapa yang Allah ingin kepadanya kebaikan yang banyak, khairan, may yuridillahi bi khairan. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dia, yufaqihu fid din. Apa yufaqihu fid din? Allah fahamkan dia, dimengertikan dia tentang agama. Itu sebuah kebaikan ya. Tidak ada lagi kebaikan yang lebih baik kalau Allah yang bilang ya. Jadi setan bilang ya lah. Ini Allah yang bilang. Nabi yang bilang nih, wahyu. Siapa orang yang Allah menginginkan kebaikan yang banyak kepadanya, Allah berikan dia kepahaman. Apa kepahaman terbaliknya? Hah? Paham terbaliknya tuh antum apa tuh? Orang yang kalau Allah tidak inginkan kebaikan untuk dia, tidak perlu Allah berikan kepahaman. Kalau Allah ingin kejelekan kepada seseorang, dia bikin tidak ngerti beragama, nggak paham dengan agama. Itu paham terbalik. Kalau Allah ingin kebaikan kepada seseorang, Allah mengertikannya, Allah pahami dia agama. Oh iya, mengerti langsung dia. Tapi kalau Allah tidak menginginkan kebaikan atau menginginkan kejelekan untuknya, neraka kepadanya, dia bikin hatinya malas, ya, malas di dalam memahami, malas dari murajaah, ya, mengulang-ulang pelajaran. Ya, demikian dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 40 menit ya.